Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta mata kuliah Praktikum Manajemen Proyek. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen lingkup proyek sebagaimana yang sudah tercantum pada milestone yang sudah Anda peroleh, bahwa setelah pengerjaan proyek charter minggu lalu, kali ini kita masuk ke fase pembuatan lingkup proyek. Lingkup merupakan semua pekerjaan dan proses-proses yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk dalam proyek. Anda harus bisa mengingat, Anda harus bisa menetapkan berdasarkan spesifikasi umum yang ada pada request for proposal, hal-hal apa saja yang harus Anda kerjakan, dan hal apa saja yang tidak perlu dikerjakan. Pada bagian deliverable, Anda harus menetapkan hal-hal apa saja yang harus dihasilkan dari proyeknya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dokumen perencanaan, ataupun hasil dari rapat, berita acara, pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan dengan stakeholder. Nah, pada bagian manajemen lingkup proyek, mencakup proses-proses yang harus dilakukan dalam mendefinisikan dan mengendalikan apakah pekerjaan itu merupakan bagian dari proyek atau bukan. Berikutnya adalah proses-proses yang mesti dijalankan pada saat memanage lingkup proyek adalah yang pertama, kita merencanakan lingkup, yaitu menunjukkan bagaimana lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Kemudian yang kedua, kita juga mesti bisa mendefinisikan lingkup. Nah, kita bisa memanfaatkan project charter, kemudian proposal yang sudah dibuat, lingkup proyeknya, mulai dari mana sampai mana, dan apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dihasilkan. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dikerjakan yang dihasilkan juga dibuat dalam bentuk WBS atau Work Breakdown Structure. Kemudian verifikasi lingkup itu adalah formalisasi lingkup proyek yang telah diterima. Akan ada template-nya nanti dijelaskan pada dokumen manajemen lingkup proyek. Kemudian pengendalian lingkup ini mengendalikan perubahan pada lingkup proyek. Jadi setiap perubahan yang terjadi harus dikendalikan dan dicatat dalam sebuah dokumen. Work Breakdown Structure ini dibuat untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang dikerjakan, hal apa saja yang dihasilkan dari proyek yang Anda kerjakan. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan yang berorientasi dari variable. Kemudian pada WBS ini kita juga bisa menunjukkan lingkup keseluruhan proyek dari awal hingga akhirnya. WBS merupakan dokumen mendasar yang menyediakan dasar-dasar untuk perencanaan, pengaturan jadwal proyek, kemudian biaya, sumber daya, dan juga perubahan-perubahannya. Nah, kita nanti akan melakukan proses dekomposisi setiap bagian dari variable, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pendekatannya yang pertama ada analogi. Kita bisa melihat WBS yang sejenis pada proyek-proyek yang mirip dengan proyek yang kita kerjakan, kemudian menyesuaikannya dengan proyek yang kita tangani. Atau kita mau menggunakan top down, yaitu mulai dari item terbesar, kemudian memecahnya menjadi item-item yang lebih kecil. WBS bisa Anda kerjakan dengan pengalaman dulu pada saat Anda membuat struktur proses. Jadi dibuat dulu mulai dari judul sistemnya, kemudian ada struktur proses apa saja yang dikerjakan. Ada juga yang pendekatannya bottom up, yaitu mulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang khusus, kemudian menggabungkannya menjadi lebih umum. Kita mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja, kemudian mengelompokkannya menjadi sebuah proses. Ada juga yang pendekatannya mind mapping, yaitu menuliskan pekerjaan-pekerjaan dalam format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS-nya. Sebagai contoh, Anda bisa mempelajari fishbone diagram. Adapun WBS yang disarankan untuk dibuat pada dokumen proyek yang akan Anda buat adalah dengan format seperti ini. Pertama, Anda menuliskan project name.
nama proyeknya apa, silakan lihat di request for proposalnya. Kemudian ada berapa deliverable yang akan dihasilkan, misalnya ada 3. Kemudian kita bisa menentukan ada sub-subnya. Ini diberi nomor. Jika dilihat strukturnya, mirip seperti pada saat Anda membuat struktur proses. Jadi pengalaman itu bisa Anda gunakan untuk membuat work breakdown structure. Saran saya pada saat membuat work breakdown structure ini, salah satu contoh yang mungkin bisa Anda lakukan adalah dengan memanfaatkan metodologi yang Anda gunakan untuk menyelesaikan proyeknya. Misal, Anda akan menggunakan waterfall. Jika waterfall terdiri dari proses-proses 1. Problem definition, 2. Analysis, 3. Design, 4. Coding, 5. Testing, kemudian 6. Implementation, 7. Operation and maintenance. Nah, setiap tahapan pada waterfall tersebut bisa Anda tempatkan di deliverable yang di level 1 ini. Contoh, misalnya problem definition kita tempatkan di deliverable 1. Dari problem definition kita tentukan subnya apa saja. Misalnya melakukan wawancara, maka hasilnya adalah berupa dokumen wawancara itu. Kedua, melakukan observasi terhadap sistem yang ada saat ini. Ketiga, kita melakukan studi literatur, maka di setiap aktivitas itu akan ada hasilnya berupa dokumen. Dokumen hasil studi literaturnya, dokumen hasil dari observasinya, dokumen hasil dari wawancaranya. Yang kedua, misalnya kita menempatkan analisis. Dari analisis tadi, apa yang dihasilkan? Nah, itu Anda bisa tempatkan di sub-subnya. Misalnya analisis itu terdiri dari investigasi sistem saat ini. Kemudian menganalisis kebutuhan, kemudian menetapkan apa saja yang dibutuhkan oleh proyek tersebut. Yang ketiga, deliverable-nya bisa kita tempatkan desain sistem. Desain itu apa saja yang dilakukan, misalnya mendesain proses, mendesain data, mendesain backbone jaringannya. Maka dari situ Anda bisa menetapkan hasil dari desain-desain tersebut pastilah berupa rancangan dan seterusnya. Jadi silakan Anda bisa menggunakan WBS ini untuk mengisi bagian WBS yang ada di template. Nah, lalu kita lihat ini adalah dokumen atau template untuk membuat scope management plan. Pada bagian cover, Anda bisa buat sekreatif mungkin. Silakan buat cover sekreatif mungkin yang related terhadap proyek yang dikerjakannya. Kemudian, pada bagian control, Anda harus menuliskan pertama bagian dokumen information, dokumen ID, jadi disesuaikan dengan proyek yang Anda kerjakan. Dokumen ID diisi dengan, misal jika proyeknya adalah Magic Park yang pertama, berarti Anda tulis PMP 01. PMP 01 strip scope management plan. Dokumen owner silakan tulis nama tim developer Anda, kemudian tanggalnya, tanggal saat ini pengerjaan, kemudian kapan terakhir di save, kemudian nama filenya silakan sesuaikan dengan nama file dari dokumen yang Anda buat ini. Ya, history. Nah, ini versinya jika sudah mengalami revisi, berarti 1 titik berapa. Jika belum pernah mengalami revisi, 0.0 tanggalnya kapan. Dan silakan tuliskan apa yang berubah. Dokumen approval setidaknya ada 3 hal ini, project sponsor, project review group, dan project manager. Yang ada di sini, jika ada silakan tulis, jika tidak, bagian-bagian ini bisa Anda hapus. Lalu kita masuk ke konten. Pada saat bagian preparation,
of the scope document, Anda bisa mengisinya dengan penjelasan mengenai proyeknya. Silakan manfaatkan spesifikasi umum yang Anda bisa peroleh dari request for proposal-nya. Nah, ini bagian-bagian ini bisa Anda gunakan untuk penjelasan awal mengenai lingkup proyeknya di bagian ini. Pada saat Anda membuat work breakdown structure, silakan jelaskan lingkup proyek yang dibantu dengan gambar work breakdown structure yang ini. Jadi Anda buat dulu gambar work breakdown structure-nya, kemudian pindahkan ke bagian ini work breakdown structure, lalu dibuatkan penjelasannya. Nah, pada bagian WBS Dictionary, Anda buat tabel, terdapat berapa deliverable. Deliverable 1, 2, 3, sampai yang terakhir. Dan sub-subnya ini juga dijelaskan berdasarkan sub dari deliverable-nya. Contoh yang ada di sini deliverable 1 berarti 1.1, 1.2, 1.3-nya dijelaskan pada bagian ini. Ini 1, berarti ini bagian 2 dan 3-nya dihilangkan dulu karena ini 1, 1.1, 1.1.1. Dan dijelaskan pada bagian ini. Ini levelnya, kodenya adalah nomor deliverable 1, kodenya 1, deliver 1.1, kodenya berarti 1.1. Disesuaikan dengan WBS Code di sini. Nama elemennya diisi dengan nama deliverable tadi. Kemudian deskripsikan deliverable tersebut apa, aktivitasnya apa, dan menghasilkan apa. Lalu tuliskan siapa tim yang responsibel terhadap deliverable tersebut. Apakah programmernya saja, atau analisnya saja, atau itu merupakan tanggung jawab dari seluruh tim. Nah, kemudian deliverable acceptance ini harus bisa menjelaskan deliverable itu diterima jika apa saja tulis kriterianya. Misalnya dari sisi hasil, dari sisi kualitas, dari sisi waktu penyelesaiannya. Anda bisa jelaskan pada bagian ini, deliverable acceptance. Demikian barangkali penjelasan dari dokumen template scope management plan ini. Nah, untuk pengumpulannya dilakukan minggu depan dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, demikian barangkali yang bisa dijelaskan pada kuliah kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan boleh bertanya ke grup WhatsApp yang sudah kita buat. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.